Gadis ini merobek semua catatan puisi indah yang pernah dituliskannya. Sementara Chris meminta Fanny menyalin ulang semua puisi indahnya tersebut, tetapi Fanny tidak bisa melakukannya karena ia sudah lupa. Ia memilih menulis sesuatu yang baru namun kesulitan merangkai kata. Yang muncul justru kenangan tentang mantan kekasihnya Mahes. 2 jam berlalu di studio, tetapi Fanny tak kunjung menghasilkan lirik. Chris pun emosi dan memaksanya menulis, namun Fanny tetap tak mampu. Fanny menjelaskan bahwa ia membutuhkan motivasi dan inspirasi. Menurutnya, lirik lagu yang indah tidak bisa lahir dari tekanan di studio rekaman. Lagu-lagu yang menyentuh hati selalu tercipta dari kenangan spesial di balik liriknya. Ucapan itu membuat Chris terdiam dan akhirnya setuju. Chris lalu mengajak Fanny ke lapangan kriket agar ia lebih termotivasi. Namun Fanny yang introvert justru tidak bisa bermain kriket, membuat Chris kebingungan. Ia kemudian memperagakan gaya bermain atlet kriket terkenal, Kohli, demi merangsang imajinasi Fanny. Usaha itu membuahkan hasil. Fanny melihat mimpi besar Chris, keinginannya menjadi bintang besar yang namanya diteriakan orang-orang di seluruh dunia. Inspirasi itu langsung mengalir. Fanny menulis untayan kata yang kemudian disulap Chris menjadi lirik lagu. Kolaborasi mereka terasa begitu indah. Yang satu pandai merangkai kata, yang lain mahir menciptakan irama anugerah Tuhan. Fanny terus menyempurnakan lirik agar lebih bernyawa. Kedekatan pun terjalin. Hidup Fanny yang sebelumnya monoton kini menjadi berwarna, keceriaannya kembali dan ia merasa nyaman bersama Chris. Lagu ciptaan mereka sangat disukai Prince. Namun Fanny menginginkan sentuhan rap dan hip hop. Demi menyesuaikan keinginan Fanny dan Prince, Chris bersedia mengubah lagunya. Tak lama kemudian polisi datang mencari Chris. Mereka telah mengamankan ayah Chris, Kapoor, karena mabuk-mabukan dan membuat keributan di jalan. Ulah Kapoor bukan kali pertama terjadi. Polisi mengancam akan memenjarakan Chris dan ayahnya jika masalah serupa terulang. Fanny hanya bisa terdiam menyaksikan kejadian itu. Kevin berniat mengantar Kapoor pulang, tetapi Kapoor menolak dan ingin pergi sendiri. Chris yang sudah menahan emosi akhirnya meledak. Ia lelah dengan ayahnya yang mabuk setiap hari. Chris melempari ayahnya dengan uang dan menyuruhnya pergi, mabuk lagi jika mau, bahkan mati sekalian. Setelah itu, Chris pergi menenangkan diri ke lapangan kriket. Fanny menyusulnya ke sana. Ia memahami kekecewaan Chris terhadap ayahnya. Fanny datang membawa lirik yang sudah ia tulis ulang sesuai permintaan, tetapi kehadirannya diabaikan. Fanny sedih melihat Chris terpuruk. Ia pun membuka hatinya menceritakan masa lalunya dengan Mahes, pria yang membatalkan pernikahan demi wanita lain, putri bosnya. Pengkhianatan itu menghancurkan hidup Fanny hingga ia berhenti menulis. Lalu, kamu datang ke hidupku, kata Fanny. Kamu membuatku ingin menulis lagi. Aku bisa tertawa, hidupku penuh harapan. Aku bisa melupakan masa lalu, semuanya karena kamu. Kalau kamu butuh bantuan, aku akan selalu ada. Chris tetap diam. Fanny merasa malu dan melangkah pergi. Fanny mengajak Chris menemui ayahnya. Mereka menemukan Kapoor sedang ribut di tempat mabuk karena dompetnya hendak diambil orang. Chris melindungi ayahnya dan terdiam saat melihat isi dompet itu sebuah foto keluarga mereka. Ternyata Kapoor sangat menyayangi keluarganya hingga tak rela dompet itu disentuh siapapun. Chris membawa ayahnya ke tempat rehabilitasi alkohol. Biayanya mahal dan Chris harus mendapatkan uang secepat mungkin. Demi menyembuhkan ayahnya, Chris rela menjual hak cipta lagunya kepada Vinnie Trawal. Namanya akan hilang sepenuhnya dari lagu tersebut. Ia mengorbankan peluang kariernya sendiri demi sang ayah. Chris sedih. Kolaborasinya dengan Fanny pun berakhir. Mereka tak lagi memiliki alasan untuk bertemu. Padahal Chris sangat menikmati setiap momen bersama Fanny.